Kota Bekasi memiliki bis sejenis Transjakarta yang bernama Biskita Transpatriot Bekasi. Setelah sebelumnya sempat terhenti karena pandemi, layanan Trans Bekasi Patriot beroperasi kembali sejak 3 Maret 2024, melayani rute Vida Bekasi ke Sumarekon. Kali ini kami mencoba naik dari halte Pasar Alam Vida Bekasi. Ketika itu Sabtu siang sekitar pukul 1:30, terlihat sudah standby 2 bis Transpatriot. Saat kami tiba di halte Pasar Alam Vida, tap-in-nya di atas bis seperti ini. Berhasil. Sebenarnya dalam periode 6 bulan sejak Maret jadi sampai September, untuk menggunakan bis ini penumpang tidak dikenakan biaya alias masih gratis. Tapi syaratnya tetap perlu tap-in e-money card. Selain e-money bisa flash, berisi, dan lain-lain ya. Tadi terlihat interior bis nyaman banget, full AC. Ada tombol dalam keadaan darurat juga. Terdapat 2 tempat duduk prioritas yang berwarna merah di sebelah kiri bis tadi. Setiap bis Transpatriot hanya diawaki 1 orang yang bertindak sebagai supir. Kalau versi lama sebelum pandemi itu 2 orang. 1 sebagai supir dan 1 kondekturnya. Sekitar pukul 2:30 sore bis berangkat meninggalkan halte. Terlihat ruko-ruko Pasar Alam Vida di sebelah kiri tadi. Sedangkan di sebelah kanan ada lapangan dan klaster botanika. Bis berputar di depan klaster botanika untuk menuju ke arah utara kembali. Rutenya dari Pasar Alam Vida memang akan menuju gerbang Pasar Alam, lalu terus ke Jalan Haji Jole. Terlihat kembali di seberang jalan adalah halte Pasar Alam Vida dengan 1 bis Transpatriot yang masih standby. Oh ya, halte Pasar Alam Vida ini juga menjadi halte bagi Sinar Jaya ya. Bis Sinar Jaya ke bandara maupun shuttle HiS Sinar Jaya Bandung Bekasi. Ini adalah saat tiba di gerbang utara Vida. Berhenti di sini untuk melayani penumpang yang datang dari perumahan di arah timur, Dukuh Zamrud, Bekasi Timur Regensi, dan lain-lain. Headway antar bis itu cukup singkat ya. Kami catat sih sekitar 10 menitan lah. Menurut kami, singkatnya headway ini tidak terlepas dari jumlah armada bis Transpatriot Bekasi yang beroperasi. Karena total Dishub Kota Bekasi mengoperasikan 15 armada. Tentunya dengan armada yang cukup banyak, maka headway-nya juga tidak akan terlalu lama ya. Terlihat pada video adalah saat bis berbelok ke kiri menuju gerbang Vida 2. Bis memang cukup tertib ya. Hanya berhenti pada halte yang ditandai dengan plang bus stop seperti tadi terlihat. Kalau ini adalah saat sudah tiba di Jalan Narogong, berhenti di halte Simpang Sawo atau masjid tadi menaikkan penumpang. Lalu lintas di seberang jalan itu yang menuju ke arah selatan tampak cukup padat ya. Sabtu siang itu di seputaran Bekasi ya kurang lebih seperti ini umumnya. Jadi kali ini kami memang sengaja untuk mencoba bis Transpatriot ini di jam sibuk nih. Di halte Masjid Jami At-Taqwa juga ada yang naik. Okupansi bis ini sejauh pengamatan kami cukup baik walaupun ini masih dalam tahap uji coba. Belum ada 1 pekan beroperasi saat kami mencoba naik kali itu. Dan sopir bis tampak cukup tertib ya. Terlihat di sini di halte Pesona Metropolitan, meskipun tidak ada penumpang yang menunggu, tapi supir bis tetap berhenti dan membuka pintu. Sepertinya SOP-nya memang demikian. Demikian pula di sini saat di sebelah kiri melewati lokasi PT Fajar Mas Murni. Di sebelah kanan adalah Jalan Pungut, jalan tembus kami sehari-hari jika menghindari macet di Narogong menuju ke arah Rawalumbu gitu ya. Kalau ini adalah saat melewati halte Perum Sabta Taruna, perumahan PU, pemukiman lama ini. Menteri Perhubungan sendiri saat meresmikan Biskita Trans Bekasi Patriot ini berharap bahwa kehadiran bis ini akan dapat mengoptimalkan angkutan umum massal di Kota Bekasi. Sehingga masyarakat yang tadinya naik mobil pribadi pindah ke angkutan umum massal perkotaan. Hal ini tentunya mengurangi kemacetan, juga polusi. Para pekerja kantoran di Jakarta juga bisa lebih fresh ya, nggak stres dan juga nggak lelah saat tiba di kantor gitu. Terlihat pada video adalah saat kami mendekati perempatan Kemang Pratama. Di sebelah kiri tentunya terdapat Polsek Bekasi Timur. Perempatan ini pada jam-jam sibuk hari kerja biasanya menjadi simpul kemacetan. Karena terutama di sekitar perempatan ini terdapat beberapa sekolah yang cukup sibuk. Al-Azhar Kemang Pratama dan Marsudirini. Ini adalah saat kami melewati halte Marsudirini atau disebut juga halte Rumah Sakit Elizabeth. Karena di sampingnya Marsudirini memang terdapat Rumah Sakit Elizabeth. Terlihat di sebelah kiri ya, gedung RS Elizabeth Bekasi, rumah sakit langganan anak kami nih kalau ke dokter gigi. Terkait dengan konektivitas antar moda, dari experience mencoba bis Trans Bekasi Patriot kemarin ini,
Kami berkesimpulan bahwa bis kita Transpatriot Bekasi merupakan layanan angkutan umum massal berskema pembelian layanan ya, by the service di Kota Bekasi yang terintegrasi dengan LRT Jabodebek. By the way, video menunjukkan saat kami melewati halte Universitas Trisakti 2 atau bisa disebut juga halte SPBU Shell Narogong. Kembali ke skema by the service atau BTS yang tadi kami sebutkan, Bekasi tercatat merupakan kota ke-12 yang telah menerapkan layanan BTS. Kota-kota lain yang lebih dulu menerapkan layanan ini antara lain Bogor, Palembang, dan Medan, Yogyakarta, Bandung, Surabaya, dan lain-lain. Konsep by the service ini pada dasarnya adalah membeli layanan transportasi umum yang memenuhi standar pelayanan minimal mulai dari aspek kenyamanan, keamanan, keselamatan, keterjangkauan, serta kesetaraan. Sementara bis yang kami tumpangi terus melaju, meskipun di sana-sini di banyak spot di Jalan Narogong ini terdapat kemacetan, tetapi secara keseluruhan ternyata masih oke. Ini adalah saat kami melewati pintu gerbang Kemang Pratama 3. Terdapat sebuah halte Trans Bekasi Patriot juga di sini, tepat sebelum kantor BRI KC Bekasi Siliwangi yang di sebelah kiri ini. Oh ya, by the way, Jalan Narogong itu sebutan lama sebenarnya. Kalau orang Bekasi lebih sering menyebutnya dengan Jalan Narogong. Kalau sekarang itu nama resminya sebenarnya Jalan Siliwangi. Tapi ya kedua nama itu ya dipakai gitu. Oke, tampak pada video bahwa bis kami sudah melewati dealer Honda Triputra Bekasi. Terlihat pertokoan sepanjang jaya di sebelah kanan jalan. Sementara gedung tinggi di sebelah kanan jalan itu adalah kompleks Taman Sari Iswara Apartment. By the way, kita juga melewati gedung Sekolah Catur Utut Adianto loh. Ini adalah saat bis kami melintasi turunan dari Jalan Layang Rawapanjang. Di sebelah kiri adalah kompleks Universitas Bina Insani Bekasi. Di kanan atas terlihat konstruksi jalan layangnya. Khas banget dengan kolom baja berwarna kuning. Ya mungkin nggak baja murni ya, komposit baja sama beton lah. Dan perempatan Rawapanjang ini seperti biasanya ya terpantau padat. Apalagi pada Sabtu siang seperti ini. Tapi selepas perempatan ini sudah mencair kok kemacetannya. Terlihat tadi saat melewati SPBU Pertamina juga sudah tidak terlalu macet. Saat menyeberangi jembatan Kali Bekasi juga sudah ya lumayan lah. Bisa berjalan dengan cukup lancar ya. View ke sebelah kanan jalan saat melewati jembatan ini tentunya adalah bangunan Lotte Grosir Bekasi. Makro ya dulu. Di kejauhan gedung tinggi juga tadi terlihat Tamrin District Apartment. Ini adalah suasana saat mendekati pertigaan Jalan Raya Pekayon. Polisi pengatur lalu lintas yang itu memprioritaskan kendaraan yang akan menuju ke Jalan Raya Pekayon. Mungkin karena arus lalu lintas dari arah tol Bekasi Baratnya cukup tinggi. Bagian yang cukup menarik dari riding kami siang itu adalah saat akan memasuki halte Revo Town Mall. Karena stasiun LRT Jabodebek Bekasi Barat berada di mall ini. Karena bisa dibilang bahwa konsep utama konektivitas antar moda dari bis Transpatriot Bekasi itu ya di sini nih. Di sebelah kiri tampak lokasi proyek Pakuan Mall yang masih berjalan. Kalau sudah jadi nih kayaknya bakal jadi mall yang bagus deh. Oke, bis Transpatriot Bekasi yang kami naiki tampak sudah mulai memasuki area Revo Town Mall. Bisnya ternyata beneran masuk ke area mallnya, jadi tidak hanya sekedar drop off penumpang. Tadinya ekspektasi kami sih bahwa bisnya itu hanya drop off gitu ya, jadi penumpang langsung turun di area apa namanya ya bus bay-nya lah. Tapi melihat bahwa bisnya ini beneran masuk, tap in juga di sini supir bisnya. Meskipun teknisnya dibantu oleh petugas parkir dari Revo Town Mall-nya. Hal ini menunjukkan pada kami bahwa memang Pemkot Bekasi ini kayaknya serius dalam mewujudkan konektivitas antar moda. Karena bis Transpatriot ini kan sifatnya feeder ya, membawa penumpang dari lokasi residensial gitu ya, pemukiman, hingga tepat ke pintu gerbang stasiun LRT Bekasi Barat. Menurut kami hal ini yang membuktikan adanya suatu keseriusan bahwa penumpang yang akan menggunakan public transport memang perlu diberi privilege. Oke, ini adalah rute bis Transpatriot Bekasi dalam perjalanan menuju ke Sumarekon. Jadi cukup clear bahwa bisnya akan masuk ke area Revo Town untuk melakukan drop off pada penumpang yang akan lanjut ke moda LRT. Aksesnya adalah stasiun LRT Bekasi Barat dari sisi Revo Town Mall-nya. Pada video ini memang tidak kami tayangkan, namun dalam rute sebaliknya dari Sumarekon menuju Vida, akses ke stasiun LRT Bekasi Baratnya adalah bukan yang via Revo Mall ini, tapi dari arah belakang apartemen Mutiara Bekasi. Karena memang stasiun LRT Bekasi Barat ini memiliki dua akses lah gitu ya.
Dari sisi selatannya itu ya yang ini, yang dari Revo Town Mall. Sedangkan yang dari sisi utaranya itu yang dari belakang apartemen Mutiara Bekasi. Meskipun akses menuju stasiun LRT Bekasi Barat dari arah apartemen Mutiara itu menurut kami sih agak maksa ya. Karena bis somehow harus berputar di dekat Amaris Hotel Bekasi Barat menuju ke akses apartemen Mutiaranya, lalu somehow bis akan berputar balik kembali di area tol Bekasi Barat, hingga kemudian belok kanan di seberang Mega Mall Bekasi Hyper Mall untuk menuju kembali ke arah Rawapanjang. Oke, tadi terlihat bis berhenti di halte Bekasi Barat. Ini adalah titik antar moda ke layanan bis Transjakarta. Letaknya tepat di sebelum pintu tol Bekasi Barat. Setelah itu bis berjalan kembali. Terlihat di sini saat di sebelah kiri melewati Mall Metropolitan. Dulu, sewaktu pada tahun 2000 kami pertama kali ke Bekasi itu bisa dibilang hanya ada 3 mall utama di kota ini. BCP atau Bekasi Cyber Park itu dulu dikenal sebagai hero. Kemudian yang paling nyohor itu bisa dibilang adalah Grand Mall. Mall Metropolitan ini adalah yang ketiga, sekaligus kayaknya yang paling baru deh di antara ketiga mall yang tadi kami sudah sebutkan itu. Mall Sumarekon atau Transmart itu dulu belum ada ya. Ini adalah saat kami melewati kolong jalan layang KH Nur Ali. Sangat membantu mengatasi masalah kemacetan di perempatan KH Nur Ali ini. Jadi kendaraan yang dari arah selatan pertokoan Sun City akan menuju ke utara Kalimalang atau KH Nur Ali bisa langsung lewat jalan layang itu tanpa harus melewati lampu merah. Setelah melewati gedung Maybank di sebelah kiri jalan ini, bis akan berhenti di halte BCP Bekasi. Yang ini ya, ada penumpang yang turun di sini. Oke, bis kemudian berjalan kembali. Di sebelah kanan jalan terlihat deretan Center Point Apartment, gedung-gedungnya. 2 tower tampak berwarna biru, 2 lainnya berwarna hijau. Sedangkan di sebelah kiri jalan sebenarnya berada deretan Ruko Sentra Niaga Kalimalang. Tidak jauh selepas itu kita akan tiba di Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Barat. Kawasan ini sebenarnya dikenal juga dengan nama Simpang Kayu Ringin. Di depan tidak jauh lagi terdapat salah satu halte lagi, ya memang namanya juga halte Simpang Kayu Ringin 1. Ada kejadian yang cukup unik sebenarnya di sini, karena seorang penumpang, bapak-bapak, sebenarnya ingin naik ke bis kami ini. Beliau saat sebelum naik itu bertanya kepada supirnya apakah bis ini melewati stasiun Bekasi. Sayang sekali memang karena rute Transpatriot Bekasi kali ini tidak melewati stasiun Bekasi, stasiun kereta api maksudnya, yang juga melayani KRL Komuter Line. Mungkin Bapak tadi dulu sebelum pandemi pernah naik Transpatriot Bekasi yang memang waktu itu rutenya melewati ke stasiun Bekasi. Jadi memang ada sedikit perbedaan rute antara Transpatriot dulu sebelum pandemi dengan saat ini yang baru kami naiki. Idealnya sih memang kalau bisa berandai-andai nih akan sangat memperkuat semangat penggunaan transportasi publik, terutama interchange antar moda gitu ya. Jika bis Transpatriot Bekasi sebagai feeder ini juga dilewatkan ke stasiun Bekasi seperti dulu, karena kami rasa jumlah pengguna KRL Komuter Line Bekasi itu sangat tinggi, bahkan bisa jadi masih jauh lebih tinggi daripada pengguna LRT Jabodebek. Langkah pendekatan bis Transpatriot Bekasi yang kami naiki ini dengan full support ke LRT itu stasiun LRT Bekasi Barat yang tadi kita lewati di Revo Mall, yaitu sangat bagus sih sebenarnya. Tapi ya juga akan jauh lebih bagus lagi jika dilewatkan gitu rutenya ke stasiun Bekasi seperti dulu. Oke, tampak saat ini bis sedang berhenti di halte Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Barat. Terlihat jembatan penyeberangan orang JPO, kita baru melewatinya. Cukup legendaris ini, terutama bagi kami ya yang dulu waktu masih zaman kos itu ya di belakang Mitra ini. Di depan sebelah kiri terlihat Stadion Patriot Candrabaga, stadion kebanggaannya orang Bekasi, yang khas dengan warna hijau mudanya itu. Sejak dulu, sejak baru ya sudah begini ya. Beberapa tahun yang lalu itu sempat menjadi kandangnya Persija. Jadi kalau Persija sedang main ya Bekasi ramai banget dengan supporter yang berdatangan dari segala penjuru. Tapi sekarang kalau nggak salah Persija sudah berganti kandang ke JIS, Jakarta International Stadium. Oke, di sisi stadion ini juga terdapat halte bis Transpatriot. Tapi saat itu sedang tidak ada penumpang yang naik atau turun, jadi bisnya berjalan lagi. Di sebelah kanan seberang jalan terlihat gedung BCA.
Di samping kirinya lagi ada gedung BNI 46 sebenarnya, tapi kayaknya nggak terlalu kelihatan ya. Halte Stadion Patriot Candrabaga tadi adalah yang terakhir sebelum bisnya naik ke Jalan Layang Sumarekon. Di sebelah kiri jalan tadi kita melewati landmark Kota Bekasi yang terkenal ya, serba merah putih. Nah, bedanya rute Transpatriot yang dulu sebelum pandemi, ini bisnya tidak naik di Jalan Layang ini, tapi menyusuri sisi bawah kemudian belok kanan menuju ke stasiun kereta Bekasi. Memang bisa saja sih jika kita akan melanjutkan naik kereta api atau komuter lain. Jadi dari halte terakhir di mana kita berhenti tadi di Stadion Patriot Candrabaga, ya kita mesti turun di situ, lalu nyambung dengan angkot misalnya, baik menuju ke stasiun kereta api Bekasi ataupun ke stasiun kereta api Kranji. Tapi kedua opsi itu tentunya tidak akan senyaman jika bis Bekasi Transpatriot ini langsung berhenti di stasiun yang dituju. Terlihat di sini bis masih melintasi jembatan layang Sumarekon. Cuaca di luar juga masih terus gerimis. Bisa dikatakan sejak tadi bisnya mulai berjalan ini cuacanya sudah gerimis ya. Untungnya karena di dalam bisnya ini nyaman, ya sepertinya cuaca di luar mau seperti apapun juga nggak akan terlalu banyak berbeda ya. Oh iya, nggak jauh di depan di seberang jalan akan melintas sebuah bis Transjakarta dengan warna dominan putih oranye. Bis Transjakarta dari Bekasi ini agak berbeda dengan yang beroperasi ya memang di DKI Jakartanya gitu ya. Kalau yang dari Bekasi itu sifatnya lebih kepada feeder. Misalnya bis Transjakarta yang tadi melintas itu kan rutenya Sumarekon Cawang. Nanti penumpang setelah turun di Cawang bisa melanjutkan dengan moda transportasi lain ke tempat tujuan akhirnya. Sementara Pak supir bis Transpatriot Bekasi ini juga dari tadi cukup konstan menjalankan kendaraannya. Terkesan slow aja dan cukup tertib berlalu lintas. Oke, kami tiba di deretan pertokoan Graha Boulevard di sebelah kiri jalan. Sebenarnya ada satu toko di sini yang sudah sejak lama ingin kami kunjungi, tapi sampai saat ini belum kesampaian juga. Toko deko rumah dengan eksteriornya yang serba hijau di sebelah kiri ya. Sejak zaman pandemi sebenarnya, tapi belum kesampaian juga. Karena memang sekarang sebenarnya semua sudah bisa diatasi dengan online shopping sih. Sementara dari jendela sebelah kanan bis terlihat saat kami melewati bundaran Sumarekon Bekasi dengan landmark piramida terbaliknya yang terkenal. Konstruksi ini dipenuhi dengan aneka lampu sebenarnya. Pada malam hari, lampu aneka warna ini dinyalakan dan landmark ini jadi terlihat cantik sekali. Oke, kalau sudah sampai di sini sih sebenarnya hitungannya kita sudah tiba di Sumarekon Bekasi. Tinggal memutari bundaran ini, bis akan mengarah ke sebelah selatan mall. Tipikal lalu lintas Sabtu sore atau Ahad sore lah di bundaran Sumarekon Bekasi ya seperti ini, padat. Kepadatan ini biasanya akan bertahan sampai malam. Terlihat di kejauhan ada pesawat terbang berwarna biru yang saat ini dijadikan restoran Stick 21, Resto Stick 21 Gerai La Terrazza lah. Di dekat Mall Galuh Mas Karawang juga ada ya yang konsepnya seperti ini. Resto Stick 21 dengan gerai pesawat terbangnya. Oke, bis kami tiba di halte berikutnya. Halte Bandar Jakarta di La Terrazza Sumarekon Bekasi. Sekali lagi kami sampaikan bahwa bis Transpatriot Bekasi ini cukup tertib ya, berhenti di haltenya saja. Jadi kita sebagai penumpang juga harus sedikit effort. Kita juga mesti support dengan menuju ke halte terdekat. Jadi tidak hanya memanggil dari pinggir jalan gitu ya. Menurut kami aturan ini baik kok, karena bisa dibayangkan dengan lalu lintas sepadat kota Bekasi. Atau ya kami yakin kota-kota besar lainnya di Indonesia juga mirip-mirip. Kalau kendaraan umum itu berhenti di sembarang tempat ya pasti akan mengganggu kelancaran arus lalu lintas lah gitu. Sementara bis yang kami tumpangi terus berjalan menyusuri boulevard sepanjang sisi selatan Mall Sumarekon Bekasi. Di sebelah kiri adalah area Mall Sumarekonnya, entrance ke area parkirnya gitu ya. Sementara di sisi sebelah kanan jalan adalah pertokoan, kawasan bisnis Sinpasa Komersial. Oke, perjalanan kami sudah akan mencapai halte terakhirnya, halte Mall Sumarekon Bekasi. Gimana kalau dari video ini? Menurut kami sih layanan bis ini oke. Pertama dari segi kondisi bisnya sendiri ya, karena masih baru. Interiornya itu full AC, nyaman. Kemudian masalah getaran dan kesenyapan di dalam bis ya cukup nyaman lah. Tentunya tidak bisa dibandingkan dengan kesenyapan atau ya suspensi kendaraan pribadi ya. Tapi untuk ukuran bis kota sih ini oke. Kemudian kedua, masalah pemilihan rute seperti tadi kami sudah sampaikan akan sangat lebih baik lagi jika menjangkau juga ke stasiun Bekasi untuk melayani pengguna kereta api dan KRL komuter lain.
Tapi rute existing saat ini juga cukup baik lah. Ketiga, sopirnya juga oke lah, jadi dalam artian tidak ngebut ya. Mengemudikan kendaraannya juga dengan mengutamakan safety. Kemudian keempat, mengenai halte berhentinya bis, ini oke banget karena tertib gitu ya. Sopir menaikkan dan menurunkan penumpang di halte yang memang sudah ditentukan. Kelima, untuk headway-nya per 10 menit menurut kami juga untuk kendaraan umum ini sudah oke banget. Keenam, jam operasional itu dimulai pada pukul 5 pagi dan sebenarnya resminya berakhir pukul 21. Tapi selama masa uji coba, supirnya mengatakan setidaknya sampai pukul 7 atau 8 malam. Amannya bagi penumpang kita jaga dulu di paling malam di sekitar pukul 7 atau 8 malam lah. Oke, terlihat di video ini kami sudah tap out lalu meninggalkan bis. Haltenya yang sebelah kanan ini ya, halte Summarecon Mall. Haltenya memang tidak besar tapi ya cukup lah. Berada sekitar ya 20 meter lah di depan haltenya Transjakarta. Ini yang terlihat di depan ya. Transjakarta feeder ke arah Cawang. Pada hari kerja sebenarnya ada lagi sih Trans Royal namanya yang ke Blok M. Masuk ke area mall via pintu pejalan kaki. Berada tepat di sebelah halte Transjakarta tadi ya. Kalau dari arah sini masuk ke mallnya via Pujasera. Bekasi Food City namanya. Di sini tersedia aneka makanan tradisional loh dari seluruh Indonesia. Sistem pembayarannya pakai via token gitu. Tapi nanti di akhir jika kita masih ada saldo maka tokennya bisa diuangkan lagi. Kami tiba di Summarecon Mall itu sekitar pukul 15.30. Jadi kira-kira butuh 1 jam lah dari halte Pasar Alam Vida. Saat kondisi lalu lintasnya tidak sepadat Sabtu siang mungkin bisa lebih cepat ya. Oke, ini kami tunjukkan saat kami akan kembali dari Summarecon menuju Pasar Alam Vida. Naik bis Trans Patriotnya tentunya dari halte tadi yang kami tunjukkan saat turun di Summareconnya ya. Oke, demikian experience kami mencoba naik bis Trans Patriot Bekasi. Rute Vida Pasar Alam menuju ke Summarecon Mall Bekasi. Semoga bisa menjadi referensi dan goodbye for now.